Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Silvi Narindra dengan nomor NIM 93110840. Video ini saya buat untuk tugas akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah. Bab 1, hubungan fikih dan fikih muamalah. Para ulama fikih melakukan pembidangan ilmu dan pendapat yang membaginya menjadi dua, yaitu ibadah adalah segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan jihad. Muamalah adalah segala persoalan yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia dengan undang-undang. Dengan demikian, muamalah dalam arti luas merupakan bagian dari fikih secara umum, adapun fikih muamalah dalam arti sempit merupakan bagian dari fikih muamalah dalam arti luas yang setara dengan bidang fikih di bawah cangkupan arti fikih secara luas. Muamalah dan perubahan sosial. Untuk mengantisipasi nilai-nilai negatif yang terkandung dan dibawa oleh perubahan sosial dalam persoalan muamalah ini, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum suatu persoalan muamalah adalah tercapainya masyahid asy-syariah. Bab 2. Hak-hak dan harta dalam Islam. Pengertian hak. Hak berasal dari bahasa Arab, yaitu hak yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain kepastian atau ketetapan, kebenaran, menetapkan, dan menjelaskan. Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama, yaitu hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu yang wajib bagi seorang untuk orang lain. Macam-macam hak. 1. Dari segi kepemilikan hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah adalah hak yang kemanfaatannya untuk memelihara kemaslahatan umum. Adapun yang menjadi hak Allah yaitu segala bentuk ibadah dalam Islam seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Hak manusia adalah hak yang ditujukan untuk kepentingan manusia secara individu sebagai pemilik, contoh yaitu hak milik. 2. Dari segi objek atau substansi, hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak syahsi adalah suatu kewajiban yang dibedakan kepada seorang untuk kepentingan orang lain berdasarkan hukum syara. Hak aini adalah kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan yang muncul akibat hubungan secara langsung antara manusia dengan benda tertentu. 3. Dari segi kewenangan, hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak dayani dan hak qodoi. Hak dayani adalah hak yang tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan negara atau hakim secara persoalan hutang yang tidak dapat diselesaikan di depan pengadilan, namun akan tetap dituntut di hadapan Allah. Hak qodoi adalah segala hak yang berbeda di bawah kekuasaan hakim dan dapat dibuktikan di depan pengadilan sepanjang pemilik hak sanggup menuntut dan membuktikan haknya tersebut. Dari segi kemasyarakatannya, hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak ainiyah dan hak ijtimiyah. Hak individu di lingkungan keluarga. Setiap keluarga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dari segi masyarakatnya, hak Dari segi kemasyarakatnya, hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak ainiyah dan hak ijtimiyah. Hak individu di lingkungan keluarga. Keluarga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap hak individu dan lingkungan masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dalam masyarakat. Hak individu dalam lingkungan negara. Hak individu dalam hubungannya dengan cara diantaranya adalah kebebasan bertempat tinggal dan mendapatkan perlindungan hukum bagi diri, keluarga, dan hartanya. Begitupun sebaliknya, negara dalam hal ini adalah pemimpin juga berhak memperoleh kesetiaan, ketaatan, dan sikap nasionalisme dari rakyat. Bab 3. Jual beli. 1. Prinsip-prinsip jual beli.
Beli dalam Islam fikih disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyira. Dengan demikian kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus jual berarti beli. Dalam hukum jual beli, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli, atau dengan alat tukar menukar, yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. 3. Rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli: akad, orang yang berakal, ma'qud alaih, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang. Syarat sah: harus suci dan tidak terkena dengan najis seperti anjing, babi, dan kotoran hewan. Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, tidak boleh dibatasi waktunya. Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad. Barang yang diperjualbelikan milik sendiri. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya. Bab 4. Jual beli dalam bentuk khusus. Bai' al-wafa. Pengertian bai' al-wafa dengan kata lain yang dimaksud dengan bai' al-wafa adalah jual beli dengan disertai syarat bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga atau uang kepada pembeli pada saat yang ditentukan telah jatuh tempo. Dasar hukum bai' al-wafa. Adapun dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan terhadap kebolehannya bai' al-wafa adalah dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan terhadap jual beli juga. Oleh sebab itu, dalilnya adalah berdasarkan ayat, hadis maupun ijma' ulama sebagaimana yang sudah disebutkan pada pembahasan terdahulu. Syarat sah: harus suci dan tidak terkena dengan najis. Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, tidak boleh dibatasi waktunya. Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad. Barang yang dijual belikan miliki sendiri. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya. Rukun dan syarat bai' al-wafa adalah sama sebagaimana rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Hanya saja ada penambahan dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang ditentukan secara jelas. Apakah 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Bentuk-bentuk kerjasama. Al-mudharabah. Pengertian al-mudharabah. Mudharabah adalah pemilik harta atau modal, menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Dengan demikian, mudharabah ialah akad antara dua pihak saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuangan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Rukun al-mudharabah: 1. Pemodal, 2. Pengelola, 3. Modal, 4. Nisbah keuntungan, 5. Ziwat atau akad. Jenis-jenis mudharabah. Secara umum, mudharabah terbagi atas 2 jenis, yaitu mudharabah muthalaqah. Maksudnya adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 2. Mudharabah muqayyadah. Jenis ini adalah kebalikan dari mudharabah muthalaqah, yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. B. Syirkah. Pengertian. Secara etimologi, syirkah berarti percampuran, yakni bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya, kata syirkah itu digunakan oleh umat Islam untuk sebuah transaksi
perkongsian dalam dunia bisnis. Rukun syirkah. Pihak yang berkontrak disyaratkan bahwa mitra harus kompeten atau cakap secara hukum dalam bertransaksi dan tentunya berkompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan. Objek yang diakatkan dalam syirkah ini adalah dana atau modal yang diberikan harus uang tunai. Siwot. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fikih menuliskannya sebagai berikut. 1. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. 2. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. 3. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul. 4. Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Bab 6. Riba. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip jarak. Macam-macam riba. Riba dain. Riba ini disebut juga dengan riba jahiliyah sebab riba jenis ini yang terjadi pada zaman jahiliyah. Riba ini ada dua bentuk. Penambahan harta sebagai benda dari penambahan tempo atau bayar hutangnya atau tambah nominalnya dengan mundurnya tempo. B. Penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo atau bayar hutangnya atau tambah nominalnya dengan mundurnya tempo. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu adanya tempo pada perkara yang diwajibkan secara syar'i, adanya secara terima di tempat. Riba ini diistilahkan oleh Ibnul Qasim dengan riba jali atau jelas. Para ulama sepakat tentang keharaman riba jenis ini dengan dasar hadis. Banyak ulama yang membawakan adanya kesepakatan akan haramnya riba jenis ini. Bab 7. Al-Talfis. Secara etimologi, al-talfis berarti pailit, tekor atau jatuhnya miskin. Orang yang pailit disebut mulfis, yaitu seorang yang tekor, di mana hutangnya lebih besar dari asetnya. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah menggambarkan seorang yang mulfis di akhirat, yaitu orang yang dosanya lebih besar dari pahalanya. Orang tersebut mengalami tekor karena pahalanya dipindahkan pada orang-orang yang dikunjungnya, sehingga ditimbang dosanya menjadi lebih besar dari pahalanya. Dalam konteks ekonomi, istilah talfis diartikan sebagai orang yang hutangnya lebih besar dari hartanya. Dasar hukum talfis. Ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa seorang hakim hendak menetapkan seorang pailit karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Seseorang dikatakan bangkrut harus dengan keputusan hakim. Ia menyatakan bahwa seorang yang berhutang dalam hakim berwenang menahan atau menyita hartanya yang ada untuk kepentingan pelunasan utangnya. Dalam menetapkan status hukum orang yang dinyatakan pailit, apakah dihajru atau berada dalam pengampunan sehingga ia tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap hartanya. Status mulfis. Jumhur ulama selain Malikiyah menyatakan bahwa untuk menetapkan orang yang jatuh pailit itu berada di bawah pengampunan harus dipenuhi dua syarat, yaitu hutangnya meliputi atau melebihi sisa hartanya. Para pemberi hutang menuntut kepada hakim agar orang yang jatuh pailit itu ditetapkan berstatus di bawah pengampunan. Penyelesaian hutang mulfis. Secara etimologi adalah memutuskan pertikaian. Secara terminologi, suluh adalah melakukan perjanjian yang mengantarkan kepada kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bertikai demi keputusan pertikaian. Dalam hal perdamaian ini diatur di dalamnya perdamaian masalah harta. Perdamaian di dalam harta ada dua bagian, yaitu perdamaian atas nama ikrar, dua perdamaian atas pengingkaran. Perdamaian atas nama ikrar terbagi dua, yaitu pertama, berdamai atas jenis hak tertentu, yaitu di mana seseorang mengikrarkan kepada musuhnya tentang utang, lalu ia menggugurkan dirinya sebagai utang, atau mengikrarkan barang perniagaan lalu ia menghibahkan sebagian kepadanya. Hal seperti ini sah karena ia boleh membelanjakan harta dan tidak mencegah dari gugurnya sebagian haknya atau sebagian hibahnya. Kedua, berdamai terhadap hak yang diikrarkan dengan
suatu yang bukan sejenisnya. Maka yang demikian sah, dan ketika demikian berarti ialah adalah kompensasi, baik jual beli atau menukar mata uang. Bab 8. Al-Hajr. Pengertian Al-Hajr. Al-Hajr ialah cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan. Dasar hukum. Bila pengakuan orang yang berhutang tidak muktabar karena beberapa hal di atas, maka yang muktabar adalah pengakuan walinya. Hikmah Al-Hajr. Apabila seseorang dinyatakan di bawah pengampuan wali atau wakil, tidaklah berarti hak asasi dibatasi dan pelecehan terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia. Tetapi pengampuan itu diberlakukan cara untuk menunjukkan bahwa cara itu benar-benar memperdulikan orang-orang seperti itu, terutama soal muamalah. Cara menginginkan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merugikan orang lain. Bab 9. Hiwalah. Pengertian hiwalah. Hiwalah adalah pengalihan utang baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran utang dari orang yang mempunyai utang dan berutang dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama. Dasar hukum hiwalah. Satu hadis, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang menghiwalakan kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang hiwalahkan. 2. Ijma. Pemindahan utang adalah suatu perbuatan yang sah dan dikecualikan dari prinsip utang-utang atau transaksi dengan utang secara tidak kontan. Para ulama sepakat membolehkan hiwalah. Hiwalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hiwalah adalah perpindahan utang. Oleh karena itu harus pada uang. Cara-cara hiwalah. 1. Muhil. Muhil adalah orang yang memindahkan utang. Muhil harus orang yang balik, berakal, maka batal atau tidak sehiwalah yang dilakukan muhil dalam keadaan gila atau masih kecil. Muhtal. Muhtal adalah orang yang menerima hiwalah. Muhtal harus orang yang balik, berakal, dan tidak sah jika hiwalah dilakukan muhtal yang tidak berakal. Muhal alaih adalah orang yang dihiwalahi juga disyaratkan balik, berakal, Empat, adanya utang muhil kepada muhal alaih dan utang muhtal kepada muhil. Bab 9. Al-Ijarah. Al-Ijarah adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehannya dengan syarah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehannya. Syarat-syarat ijarah. A. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah balik dan berakal. Dengan demikian, bila mana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya atau tidak mereka sebagai buruh, tenaga dan ilmu boleh disewa, maka ijarahnya tidak sah. B. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan karena hanya untuk melakukan akad ijarah itu, bila mana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. C. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. D. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. E. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Macam-macam ijarah. Macam-macam ijarah. Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. 1. Ijarah atas manfaat. Disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah, bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. 2. Ijarah atas pekerjaan. Disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah, bagian kedua ini, objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang. Berakhirnya dan pembatalan ijarah. 1. Objek al-ijarah hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam ijarah telah berakhir. Bila mana yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan bila mana yang disewa itu jasa seseorang, maka orang tersebut berhak menerima upahnya. 3. Wafatnya salah seorang yang berangkat. 4. Bila mana ada uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad al-ijarahnya tetap. Bab 11 Al-Ariyah. Menurut etimologi, Ariyah adalah arok, berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, Ariyah berasal dari kata at-ta'awun yang sama artinya dengan at-tanawalu, saling menukar dan saling mengganti, yakni dalam tradisi pinjam-meminjam, rukun dan syarat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam ariyah disyaratkan adanya lafaz sigot akad, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi, sebab manfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin. Bab 11 Al-Wadi'ah. Pengertian secara harfiah, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kepada kapan saja si penitip menghendaki. Rukun wadi'ah hanyalah ijab dan qabul, namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadi'ah ada 3, yaitu 1. Orang yang berakad, 2. Barang titipan, 3. Sigot, ijab dan qabul. Syarat orang yang berakad. Orang yang berakad adalah orang yang sehat, tidak gila, di antaranya yaitu balik, berakal, dan kemauan sendiri, tidak dipaksa. 2. Barang titipan. Syarat-syarat benda yang dititipkan. A. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadi'ah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. B. Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai mal, walaupun najis, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah. Sigot atau akad. Syarat sigot yaitu kedua belah pihak melafazkan akad, yaitu orang yang menitipkan dan orang yang diberi titipan. Dalam perbankan biasanya ditanda dengan penanda tanganan surat atau buku tanda bukti penyimpanan. Macam-macam wadi'ah. 1. Wadi'ah yad amanah. Para ulama ahli fikih mengatakan bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah orang yang tanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi? Ulama fikih sepakat bahwa status wadi'ah bersifat amanah, bukan damaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi. Berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi. Dengan demikian, apabila dalam akad wadi'ah ada disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipi, maka akad itu dianggap tidak sah, dan orang yang dititipi pun juga harus menjaga amanah dengan baik dan tidak menuntut upah atau jasa dari orang yang menitipkan. 2. Wadi'ah yad damamnah. Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang, dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang-barang yang digunakannya. Bab 12 Al-Muzaro'ah. Muzaro'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada penggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu dari hasil panen. Syarat-syarat muzaro'ah. Menurut jumhur ulama, syarat-syarat muzaro'ah ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad,
benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlakunya akad. Syarat-syarat yang berkaitan dengan orang-orang yang melakukan akad harus balik dan berakal. Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut. Pembagian hasil panen harus jelas. Hasil panen itu benar-benar milik bersama. Orang yang berakal tanpa ada pengurusan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Bagian antar amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Tidak disyaratkan bagi salah satunya menambah seperti membatalkan akad sewaktu-waktu. Rukun-rukun muzaroah. A. Menganggap dan memilih tanah. Akad adalah seorang yang mengadakan akad. Di sini berperan sebagai penggarapan atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akad. Maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzaroah atau mukabaroh sah apabila dilakukan oleh seorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna, dan seseorang yang telah mampu berikhtiar. B. Objek muzaroah. Mukid ilahi adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya, serta harganya dan manfaat apa yang diambil. C. Harus ada ketentuan bagi hasil. Menurut ketentuan dalam akad muzaroah atau mukabaroh, perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. D. Ijab dan qabul. Suatu akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan qabul artinya ikatan antar pemilik tanah dan penggarapannya. Dalam hal ini baik akad munajas, akad yang diucapkan seseorang dengan memberitahu batasan, atau maupun khairul munajas, akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat. Hal-hal yang membatalkan muzaroah. A. Habis masa muzaroah. B. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. C. Adanya uzur. Musakoh. Musakoh secara bahasa berasal dari kata sakoh, artinya tersebut adalah as-sauki yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola. Dalam literasi lain, musakoh diartikan dengan memberikan hasil dari pepohonan kepada orang yang merawat pohon tersebut dari bagian buahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.